Ya, rencana pemerintah untuk melaksanakan pertemuan tatap muka sekolah di Indonesia per Juli 2021 atau tahun ini di tengah pandemi tentunya mengundang reaksi pro dan juga kontra di beragam kalangan, terutama di tengah situasi upaya vaksin atas tenaga pendidik dan mahasiswa. Namun di sisi lain potensi klaster sekolah membayang terutama pasca keluarnya data penelitian tim medis RSCM yang menunjukkan 40% kasus kematian anak di Indonesia diakibatkan COVID-19. Kita akan bahas lebih lanjut wacana ini bersama para narasumber saya yang sudah hadir bersama di CNN Indonesia Newscast di akhir pekan ini. Ada Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Selamat malam Pak Dede. Selamat malam Mbak Fani. Baik, ada juga Mas Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat malam Mas Diki. Selamat malam Mbak Fani, Pak Dede. Ya baik, kita masih menunggu satu lagi narasumber yang kami juga masih tunggu bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ada Bu Sri Wahyuningsi, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kita akan tunggu Bu Sri Wahyuningsi terkait dengan seperti apa sih antisipasi dan juga rencana pasti mekanisme yang akan dilakukan oleh Kemendikbud dalam menjalankan pertemuan tatap muka ini. Tapi saya ke Pak Dede terlebih dahulu ya. Pak Dede, sikap Komisi 10 DPR belum berubah ya terkait dengan rencana ini? Ya, sebetulnya kalau dibilang belum berubah, kita dari awal memang sudah menekankan bahwa sebaiknya harus ada tim pengawasan, jadi fungsi pengawasan. Karena kalau kita berbicara apakah buka atau tidak, prinsipnya buka itu adalah opsi. Opsi untuk sekolah memberikan layanan tatap muka, jadi bukan berarti sepenuhnya. Bisa 10%, bisa 20%, bisa maksimal 50%. Yang kedua tentunya bahwa yang kita minta adalah seluruh guru itu sudah tervaksin. Dan Pemda mengizinkan. Lalu kemudian juga terakhir adalah prokes di sekolahnya sudah harus ada, harus siap. Dan yang terakhir orang tuanya mengizinkan. Karena ditakutkan di rumahnya ada orang tua yang punya komorbid. Jadi sekali lagi ini adalah opsi dan yang kami minta adalah harusnya ada tim pengawasan yang ketat. Begitu Mbak Fani. Walaupun dari Mendikbud sendiri mengatakan tidak tawar-menawar, pokoknya dilaksanakan per Juli 2021. Tapi kalau dari persiapan sendiri apakah sudah sematang itu dari kacamata DPR? Ya sebetulnya statement itu agak terlalu, kalau saya katakan agak terlalu kurang pas lah ya, karena konsep utamanya yang dimaksud adalah tidak ada tawar-menawar itu jangan ada hambatan untuk memulai pembukaan sekolah baru. Pembukaan sekolah tatap muka. Beberapa sekolah sejak bulan Oktober November kemarin itu sudah membuka sekolahnya dengan persyaratan prokes yang tepat. Jadi memang pembukaan sekolah ini adalah secara bertahap dan harus juga melalui yang tadi saya katakan prokesnya. Nah kalau ditanya apakah semua sekolah ready, jawabannya belum. Itu sebabnya sekali lagi ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Jadi sekaligus ini kita mengatakan dalam undang-undang Cisdiknas juga urusan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, ya, dan juga tanggung jawab bersama. Artinya apa? Semua harus stakeholder harus bersama-sama melakukan tugas pendidikan ini. Nah, kalau kita melihat pemerintah daerah harus memberikan report sekolah-sekolah mana saja yang sudah siap dengan prokesnya dan sekolah mana yang belum siap dengan prokesnya. Apabila sekolah tersebut sudah siap dengan prokesnya, maka tatap muka boleh dilakukan dengan sistem seperti pembatasan skala mikro. Jadi kita berbicara begini, misalnya disebutkan Jawa Barat saja. Jawa Barat itu mungkin yang bermasalah hanya beberapa wilayah di sekitar Jakarta, jadi kita sebut Bodebek. Tetapi ada daerah-daerah lain, kita sebut saja Tasik, Pangandaran, ya, Garut, yang sebetulnya praktis itu kondisinya tidak terlalu terasa sebagai berat ya, penyebarannya. Apalagi ditambah ada daerah-daerah yang memang secara signal untuk melakukan PJJ itu bermasalah. Jadi tatap muka menjadi solusi untuk bisa memulai pendidikan, jangan sampai terjadi learning loss atau kehilangan semangat untuk belajar. Begitu, Mbak Fani. Kalau dari kacamata Mas Diki sendiri, seperti apa? Apakah kita sudah siap? Apa yang perlu jadi catatan?
Ya, situasi saat ini kan sebetulnya eh, perlu disikapi sangat hati-hati ya, sangat serius karena ada peningkatan. Namun di sisi lain, sekali lagi saya sampaikan posisi sekolah ini unik ya. Sekolah ini unik dan di situ tidak hanya masalah kesehatan, tapi ada masalah generasi penerus bangsa ini. Sehingga memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dede ya, bahwa posisi Pak atau Mas Nadiem ini bisa dipahami karena beliau cukup cukup khawatir dengan situasi di mana sebetulnya secara pendekatan strategi pandemi kalau sekolah ditutup, yang lain itu harusnya ditutup gitu. Harusnya semuanya itu dibatasi kalau sekolah ditutup. Karena itu kesepakatan universalnya itu seperti itu. Sebagaimana kesepakatan kalau divaksinasi, wanita hamil, anak-anak itu terakhir. Itu kesepakatan sains yang saat ini belum berubah. Namun bukan berarti harus main asal buka saja. Betul yang disampaikan Pak Dede tadi, kita harus melihat teks kesiapan setiap daerah tentu berbeda. Jadi adanya misalnya pilot project, adanya pembukaan sekolah yang dilakukan secara bertahap, itu yang harus dilakukan. Dalam kondisi saat ini tentu dengan mempertimbangkan banyak faktor, kesiapan kurikulum, kesiapan sekolah, dan lain sebagainya. Termasuk perlu adanya monitoring per minggu ya dari hasil kejadian baik itu di sekolahnya maupun situasi pandemi di wilayah tersebut yang tentu tidak bisa diabaikan. Jadi sekali lagi tidak bisa kalau digeneralisasi, tapi adalah satu hal yang sangat memprihatinkan termasuk juga salah kalau sekali lagi sekolah ditutup, mal dibuka, aktivitas sosial atau aktivitas ekonomi lain jadi diperlonggar. Itu salah secara pendekatan strategi salah. Jadi itu seperti itu Mbak Fani. Walaupun ada klaster, kita baru dapat informasi mengenai klaster sekolah di Pekalongan gitu. Ini bagaimana dari kacamata Mas Diki untuk pengawasan kemudian juga pemberlakuan prokes bagi sekolah-sekolah di Indonesia sendiri yang kalau dari kacamata epidemiolog tadi masih belum menyeluruh? Betul. Jadi memang kalau bicara klaster, kalau berbicara studi epidemiologi, klaster pada anak ini, kalau misalnya pada sekolah nih, katakanlah di Australia dari katakan 1 juta tua itu kasus infeksinya 0,03 ketika protokol kesehatan itu diberlakukan dengan tentu standar indikator pandeminya juga diperkuat. Jadi bahwa adanya potensi infeksi pada anak itu bukan hal yang diragukan ya, dan itu tentu harus disikapi sangat hati-hati, termasuk temuan yang dilakukan di rumah sakit RSCM ini. Namun secara keseluruhan sebetulnya fakta bahwa infeksi COVID-19 ini lebih besar pada usia lebih dewasa atau tua itu memang faktanya seperti itu, dan angka kesakitannya meningkat sesuai penambahan usia. Nah, pada kasus-kasus klaster yang saat ini terjadi, di tengah posisi anak-anak ini banyak yang di rumah. Kita tahu klaster rumah tangga ini yang saat ini menjadi kasus atau klaster yang paling dominan gitu. Jadi ada strategi yang harus kita lakukan, bukan hanya maksudnya artinya kalau ada kasus ini sekolah harus ditutup, tidak seperti itu sebetulnya. Tapi ada strategi kunjungan ke rumah yang harus kita tingkatkan. Ada strategi yang harus kita lakukan untuk memperkecil terjadinya klaster rumah tangga. Karena anak-anak ini ketika misalnya pilihannya juga tetap di rumah, ternyata kawan juga karena orang dewasa yang mobile ini ternyata tidak menerapkan protokol yang harusnya dijalankan untuk melindungi mereka. Jadi dan terjadinya infeksi pada anak ini juga dipengaruhi dengan masih minimnya testing pada anak, masih rendah. Juga ditambah belum ada kan vaksin pada anak untuk kondisi Indonesia. Gitu. Baik, Mas Diki. Ada banyak faktor ya.
Tadi Mas Diki menyebut angka testing, ini testing juga disebut oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai salah satu akar masalah yang masih harus dicarikan solusinya kalau misalnya PTM tetap akan dilakukan pada Juli 2021 ini. Tapi kita akan bahas lebih lanjut dalam segmen berikutnya. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan lanjutkan kembali dialog terkait dengan menimbang bagaimana urgensi PTM dilakukan pada Juli tahun ini. Ini adalah tupoksi dari Kementerian Pendidikan atau Kemendikbudristek untuk menjawab seperti apa urgensi dan bagaimana mekanisme yang akan diberlakukan per Juli 2021. Saya akan langsung tanyakan kepada Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Ibu Sri Wahyuningsi, yang juga sudah bergabung bersama kami pada malam ini bersama dengan Pak Dede Yusuf dan juga Mas Diki Budiman di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Bu Sri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Baik, Waalaikumsalam Bu Sri. Sehat ya Bu ya? Insya Allah, amin. Baik, Sehat. Bu Sri, kita langsung saja tanya Bu, dengan adanya sudah ada rapat bersama dengan Komisi 10 DPR serta masukan dari epidemiolog terkait dengan pelaksanaan PTM pada Juli 2021. Tapi seperti apa urgensinya sehingga PTM ini memang harus dilaksanakan pada tahun ini? Apakah ada korelasinya dengan capaian pendidikan di Indonesia? Ya, tentunya terkait dengan masa pandemi ini kita tidak bisa memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Sementara dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh banyak pihak, ternyata dampak dari pandemi terhadap dunia pendidikan tidak bisa kita abaikan. Perlu upaya-upaya untuk menghindari terjadinya learning loss. Perlu dilakukan pembelajaran tatap muka. Dan ini sudah dikeluarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Menteri Agama. Mendorong agar pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas di masa pandemi COVID-19. Tentunya ini merupakan satu buah strategi yang sangat efektif untuk menghindari terjadinya loss learning. Juga menjawab persoalan tentang persoalan psikologi orang tua, juga anak-anak, di mana pembelajaran dari rumah juga tentunya banyak hal-hal yang tidak ideal gitu kan. Nah, memang kita maklum ya, sesuatu yang ideal ini sangat sulit diterapkan di kondisi pandemi ini dengan berbagai latar belakang. Namun strategi yang paling efektif dalam pembelajaran tatap muka terbatas diperlukan satu upaya kolaborasi kerjasama semua pihak agar implementasi pembelajaran tatap muka terbatas ini betul-betul dapat efektif. Memberikan rasa aman kepada anak-anak kita, juga memberikan rasa ketenangan bagi orang tua ketika harus memberikan izin putra-putrinya belajar di sekolah mengikuti kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang perlu dipahami oleh orang tua bahwa sekali lagi pembelajaran tatap muka terbatas ini berbeda dengan pembelajaran secara normal seperti yang kita alami sebelum masa pandemi. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh orang tua bahwa pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan bisa dengan metode menggunakan shift-shiftan ya. Jadi pembelajaran dilakukan minimal 2-3 hari dalam satu minggu. Kemudian pembelajaran 1 hari durasinya 2-3 jam. Serta yang paling diperlukan adalah kesiapan satuan pendidikan dan perlunya diefektifkannya dan dioptimalkannya pengawasan dari mulai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu sendiri. Serta Ya baik, Bu Sri, tapi kalau misalnya melihat fakta di lapangan kemudian juga persiapan selama ini gitu, apakah sudah cukup menyeluruh kerjasamanya dengan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, terutama mereka yang masih berada di daerah, Bu? Ya, kerjasamanya saya rasa sudah sangat menyeluruh
semenjak diterbitkannya SKB 4 Menteri. Oke. Namun sekali lagi optimalisasi implementasi dari SKB 4 Menteri ini perlu dukungan semua pihak. Kementerian terkait juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah terkait dengan surat keputusan bersama tersebut. Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan otoritasnya, baik dari pemerintah daerah level provinsi maupun level kabupaten, ini memiliki satu tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, mempersiapkan masyarakat, satuan pendidikan, betul-betul mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan penuh perencanaan matang. Oke. Karena jangan sampai satuan pendidikan menjadi klaster batu penyebaran COVID. Karena bicara terkait klaster, tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki, siapa yang bisa menjamin keamanan kita di masa pandemi ini. Semua punya potensi resiko. Di rumah, di sekolah, di tempat lain semua punya potensi. Tapi bagaimana kita bersatu padu memperkecil potensi penyebaran pandemi. Protokol kesehatan tidak bisa ditawar. Persiapan daftar periksa sesuai aturan main yang telah disampaikan di SKB 4 Menteri ini menjadi keharusan yang tidak boleh tidak dilakukan oleh semua pihak. Kontrol dari semua pihak harus dioptimalkan. Oke, sebelum saya masuk kepada syarat mungkin atau standarisasi yang juga ditetapkan oleh Komisi 10 DPR, nanti saya ke Pak Dede. Saya juga penasaran terkait dengan anggarannya sendiri nih, Bu Sri. Ada BOS dan Mendikbud sudah menyatakannya. Dan ini adalah saran dari epidemiolog bahwa tracing serta testing ini harus dilakukan secara mendalam gitu ketika PTM ini dilaksanakan. Sementara testing untuk siswa, kata Pak Menteri, ini terkendala anggaran. Bagaimana solusinya, Bu Sri? Iya, memang agak sulit ya Mbak ketika testing sampai dilakukan sampai di level siswa. Karena memang keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah memang beragam. Kemampuan penanganan COVID ini yang memang tidak mudah ya Mbak diprediksi kebutuhan anggarannya. Dan sebagai upaya pemerintah pusat dalam hal ini antara lain sudah memberikan kewenangan sampai di satuan pendidikan, dana bantuan operasional dapat digunakan untuk persiapan dan implementasi dalam rangka penyiapan pembelajaran tatap muka. Namun sekali lagi memang dana BOS tidak bisa mengcover terutama untuk sekolah-sekolah yang memang jumlah muridnya sedikit. Nah, upaya-upaya lain pencegahan yang harus dilakukan ini yang perlu dimaksimalkan, Mbak. Kalau berangkat dari anggaran, memang anggaran ini menjadi relatif ya, Mbak, kebutuhannya ya. Baik. Bisa ini mungkin tupoksinya Pak Dede Yusuf, monggo silakan Pak untuk anggaran ini mungkin dari DPR sendiri ada tanggapan? Ya, terima kasih ya. Jadi sebetulnya masalah soal tracing ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Dan benar, kalau kita berbicara jumlah anak sekolah itu kurang lebih sekitar 40 juta anak, mungkin agak susah untuk melakukan tracing dalam waktu yang bersamaan. Sementara kita berbicara saat ini 5 juta lebih guru saja, baru 3,5 juta yang tervaksin. Jadi oleh karena itu, mengambil dari data, dan mungkin nanti Pak Diki yang lebih paham soal ini, bahwa masalah COVID-19, resiko terbesar itu adalah untuk usia 30 tahun ke atas. Sementara untuk usia 30 tahun ke bawah, apalagi anak-anak, kita sebut saja anak-anak pelajar, itu risikonya hanya di bawah 5%, di bawah 2% mungkin ya. Saya kurang paham datanya, tetapi kurang lebih seperti itu. Itu yang menyebabkan kita berupaya agar education has to keep going. Ini yang menjadi poin penting. Ada sebuah hambatan besar saat anak-anak kita melakukan PJJ, yaitu pertama guru tidak efektif. Kedua, orang tua sendiri belum tentu mampu melakukan pengajaran dan mulai terbebankan. Kekerasan-kekerasan kepada anak mulai terjadi di mana-mana akibat katakanlah orang tua yang mengajarkan itu stres. Ditambah biaya kuota, biaya pulsa ini mulai menjadi satu beban tersendiri bagi orang tua. Nah, oleh karena itu
banyak sekali orang tua dan guru yang merasa bahwa pentingnya mengembalikan pendidikan itu ke sekolah. Apakah nanti bentuknya dengan tatap muka secara bertahap, jadi Siksipan tadi mungkin hari ini 20% masuk, nanti besok 20% lagi masuk, sisanya tetap online, ya, dan kemudian lama jamnya juga hanya mungkin tidak lebih dari 3 jam. Dan di beberapa negara lain itu sudah dimulai. Artinya mungkin Indonesia termasuk yang tertinggal. Nah, jangan sampai juga tadi kita lihat anak-anak kita nanti habis waktunya untuk main game online di rumah yang disebut sebagai mager ya. Nah, terkait anggaran kita coba terus setiap saat kita mendorong Kemendikbud. Contoh untuk pembiayaan guru honor, pembiayaan pulsa kuota. Dari jumlah kuota dan pulsa ini pun baru 40% yang bisa merasakan, masih ada 60% lagi yang belum merasakan. Lalu kita dorong lagi yang sekarang ini adalah bagaimana anak-anak ini siswa memiliki gadget, karena banyak yang belum memiliki gadget. Namun tentu dalam kondisi pandemi ini, semua negara termasuk Indonesia, APBN-nya itu merosot tajam. Oleh karena itu kita harus survive dengan apa yang kita miliki dan melakukan strategi yang benar-benar tepat sasaran. Jadi salah satunya tentunya adalah mendahulukan guru mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke Bu Sri lagi terkait dengan tadi vaksin guru, apakah targetnya sudah tercapai belum? Tapi bicara mengenai anggaran nih, kalau misalnya kita timbang-timbang antara anggaran testing dengan anggaran dilakukannya PJJ, lebih menyusahkan tanda kutip atau lebih membebani negara yang mana? Bu Sri dan juga Pak Dede, saya ke Pak Dede dulu deh. Ya, kalau vaksin ini kan didanai oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Dan kita sudah minta PJJ dan juga bahwa guru ini harus mendapatkan prioritas pertama sebagai frontliner. Namun pada kenyataannya testing maksudnya Pak Dede, bukan vaksin, testing. Apa? Testing yang disebut oleh Mendikbud biaya anggaran untuk testing dengan biaya PJJ maksudnya. Kalau ditimbang-timbang, mungkin dari koordinasi dan juga rapat selama ini dibahas juga. Testing ini maksudnya tracing ya, dites di antigen dan sebagainya. Betul. Kita sebut saja biaya antigen itu sekarang kurang lebih sekitar 200.000 lah atau 150 sampai 200.000. Bayangkan ada 40 juta anak dan harus dites tiap 2 hari sekali. Tentu cost-nya menjadi sangat besar dan kalau itu semua dibebankan pada negara, tentu rasanya kita tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, sekali lagi harapan kami, pemerintah daerah pun juga mengeluarkan effort yang dites adalah gurunya dan tenaga pendidiknya. Ini yang lebih penting saat ini. Oke. Nah, kalau Bu Sri sendiri, sebelum nanti saya ke Mas Diki lagi, Bu Sri, ini vaksin kepada para tenaga pendidik dan juga mahasiswa ya sebagai salah satu sasaran dari vaksinasi di Indonesia. Sudah sejauh apa Bu? Target vaksinasi kita ketahui saat ini baru mencapai 6%. Ya, memang target vaksinasi memang diharapkan di akhir Mei, pertengahan Juni ini memang dari upaya diharapkan sudah selesai. Namun memang terjadi pergeseran dari apa yang kita rencanakan. Nah, sampai saat ini Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan sedang mengupayakan agar Bu Sri masih bersama kami? Bisa 100% seperti itu. Karena memang sekali lagi tentunya solusi dari menghindari terjadinya, memperkecil terjadinya learning loss dan menjaga psikologi anak maupun orang tua, ini pembelajaran tatap muka secara terbatas ini masih menjadi solusi yang utama. Terkait dengan tracing tadi ya, seperti yang Pak Dede sudah sampaikan, tentunya ini menjadi bisa ditekan, bisa dihindari apabila dimanapun tidak hanya di sekolah tapi di rumah ya, anak-anak di rumah juga diprioritaskan untuk menjaga kesehatan. Sehingga kebutuhan tracing saya rasa juga bisa ditekan. Jika kita semua masyarakat, khususnya orang tua, anak-anak didik terjaga terhadap perubahan perilaku itu sendiri. Baik.
Saya ke Mas Diki deh, Mas Diki singkat saja kalau begitu dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Bu Sri Wahyuningsi dan juga Pak Dede Yusuf terkait dengan pro kontra, lebih banyak pronya sih sebenarnya kalau misalnya tadi saya ambil dari esensinya. Mekanisme seperti apa sih yang paling ideal untuk sektor pendidikan di tengah pandemi saat ini? Apalagi bicara mengenai rencana PTM ini Mas Diki. Jadi pembukaan sekolah ini tentu harus dilihat dalam konteks kesiapan daerah, dan pertama prinsipnya memang harus jadi prioritas ya pembukaan ini, karena apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas ya, ini bukan masalah masalah kesehatan saja, tapi juga masalah generasi penerus bangsa ini. Dan antisipasi atau mitigasi risiko yang harus dilakukan ada serangkaian, dan saya sudah memberikan masukan terutama ke pemerintah ya. Nah, yang penting adalah memang tidak perlu melakukan testing tracing tiap 1-2 bahkan 1 minggu sekalipun, tidak dalam konteks anak, tidak dalam strategi seperti itu. Yang harus dilakukan setidaknya memang betul pada guru atau staf sekolah. Nah, tapi pada anak, hal yang harus dilakukan pertama adalah pengelompokan dari sejak awal tatap muka ini dilakukan. Kalau pengelompokan ini, kalau yang sudah berhasil di negara-negara lain itu di antara 10 atau 15 orang per kelompok ya. Kemudian juga tentu penyiapan dari kurikulum yang dipertingkat, yang disesuaikan, yang dikombinasikan antara offline dan online, kemudian juga kesiapan dari sekolahnya, dari ruangnya, yang ventilasinya atau lebih banyak outdoornya. Kemudian juga dalam hal ini, hal yang sangat penting, setiap sekolah harus ada pengampu. Ini yang saya titipkan nanti ke Bu Sri dan Pak Dede ya. Ada pengampu, ini adalah misalnya sekolah pengampunya ke puskesmas atau bisa dokter, bahkan kalau di daerah yang relatif terbatas ya bisa saja misalnya dokter praktek pribadi ataupun misalnya perawat, tapi harus ada pengampunya karena situasi ini harus selalu dimonitor per minggu ataupun ini yang penting, karena sekali lagi ada rem darurat yang harus diterapkan ketika ditemukan kluster. Nah, disitulah nanti testing tracing yang tadi disampaikan Pak Dede itu berperan untuk pada anak, karena ketika dilakukan pada kelompok yang kecil, testing tracing itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih mudah gitu. Dan ini yang tentu nanti saya terlalu teknis kalau saya jelaskan ini, tapi intinya ada mitigasi risiko yang terus dipantau atau dimonitor di setiap daerah. Dan pilot project ini sangat penting saya kira untuk menjadi dasar nanti sekolah-sekolah yang akan selanjutnya pada tahap berikutnya akan dibuka sudah punya percontohan. Itu yang akan kita tunggu Mas Diki. Sangat penting ya. Uji coba ini akan kita tunggu ya, bagaimana semoga memberikan harapan yang lebih baik gitu bagi sistem pendidikan di Indonesia terkait dengan pelaksanaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sayang sekali Bapak-bapak dan juga Ibu, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini karena durasinya sangat sempit, tapi kita harapkan agar bisa memberikan insight dan juga pertimbangan yang baik ya buat pelaksanaan kebijakan ini ke depannya. Terima kasih Bu Sri Wahyuningsi, Pak Dede Yusuf dan juga Mas Diki Budiman atas waktunya dalam CNN Indonesia Newscast pada malam ini. Terima kasih. Ya, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.